Assalamualaikum Bunda, Alhamdulillah sudah hadir Bunda Kian. Waalaikumsalam. Bunda siapa lagi nih? Ayah Aul, Bunda Eja, Mama Inyo. Ejar Leger. Ibu Devi Indrawati siapa nih? Itu sudah partisipan. Ya, kalau pencet. Mohon izin ayah untuk sabar sejenak. Kok ketemu Bunda Pirno lagi nih? Tadi Bunda Lopli ya, sekarang Bunda Pirno ya? Aduh, ini juga Kiano tadi Bunda. Siapa adiknya Kiano? Kimora. Sekarang Bunda Kiano ini tadi ayahnya Naren. Sekarang ayahnya Aul. Aduh. Dua kali. Bunda udah ganti, saya belum ganti. Ya. Mohon izin kelas 6 kayaknya agak panjang Bunda karena ada beberapa program yang ingin kita sampaikan. Ini ya bundanya Dava ya, Bunda Devi, Bunda Dava. Dava sehat Bunda? Ini Bunda Fikri. Fikri sehat Bunda? Alhamdulillah. Anin apa? Iya kalau gini nih. Kelas 6. Ya. Iya ini. Dava Paris. Bentar ya Bun, sambil tunggu teman-teman yang lain yang akan join. Agar masih. Masa? Ini Bunda Vi ya. Bunda Vi sehat Bun? Bunda Vi, Bunda Dona, alhamdulillah telah bergabung. Bunda Alena, sekarang Bunda Dona. Kok HP-nya tinggal lagi? Baik Bunda, 2 menit lagi kita tunggu. Masih ada beberapa yang coba masuk atau join. Karena memang kelas 6 ini mungkin ada lebih panjang penjelasannya dari wali kelas. Bentar ya. Kakak. Ya di mute biar nggak berisik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin yang kami hormati segenap wali peserta didik grade 6, ada Ayah Aul, ada Mama Inyo, ada Bunda Fikri, ada Bunda Dafaris, ada Bunda Vi Saumi, ada Bunda Dona, dan ada Bunda Kianu. Sambil menunggu yang lain, izin kami mulai.
Mohon izin ayah tadi sempat tersendat dan kita lanjutkan sesuai jadwal pada pukul 12.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru Al-Qadriyah yang kami muliakan. Mohon izin ayah, untuk grade 6 mungkin sudah tidak asing. Beberapa satu pekan ini kami sudah menginstruksikan kepada Mr. Brian untuk menjalin komunikasi dan silaturahim dengan keluarga besar kelas 6. Alhamdulillah beliau telah siap dan lulus seleksi sebagai wali kelas 6. Latar belakang beliau adalah tenaga pendidik atau guru selama kurang lebih 12 tahun di BPSK Cikampek, Bunda. Jadi beliau ini adalah guru SD di BPSK Cikampek kurang lebih selama 12 tahun. Domisili beliau di Bantar Gebang. Kemudian alhamdulillah istri beliau juga bertugas di Al-Azhar Sipabudi, Jati Bening. Istrinya sebagai guru TK. Jadi alhamdulillah beliau sama-sama melamar di daerah Bekasi, istri diterima di Al-Azhar Sipabudi dan suami diterima di Al-Qadriyah. Agar beliau ini tidak LDR. Jadi mohon maaf Bunda, mohon maaf ya Mr. Brian ya. Kemarin selama 12 tahun beliau LDR Bunda, sepekan pulang 3 kali. Alhamdulillah sekarang bisa tiap hari pulang. Insya Allah beliau latar belakang beliau selain wali kelas pernah menjadi guru studi, pernah menjadi sebagai wakasiswa, dan insya Allah kami rasa beliau mumpuni untuk menjadi wali kelas grade 6 yang tidak mudah tanggung jawabnya, karena memang bukan hanya mendidik, tapi betul-betul mengantarkan putra putri kita ke gerbang kelulusan sesuai dengan harapan kita bersama. Izin prolog Bunda, mungkin untuk kebijakan sudah kami sampaikan tadi pagi, mungkin sudah tidak asing atau sudah dipahami. Tapi insya Allah Bunda, pada bulan September nanti mudah-mudahan kita dapat audiensi langsung untuk diskusi terkait tindak lanjut ke jenjang sekolah menengah atas. Contohnya Kakak Kianu ingin sekolah negeri SMP ini, Kakak Inyo ingin ke pesantren, Kakak Dona, Kakak Vi, Kakak Davaris, kita harus punya data itu. Kakak Aul mau kemana, nanti kita siapkan sejak dini. Walaupun tahun depan sudah tidak, tahun kemarin dan tahun ini tidak ada UN, tapi bukan berarti kita menurunkan KKM atau etos belajar kita. Karena ada nilai prestasi sebagai salah satu media untuk masuk ke jenjang pendidikan lanjutan. Jadi ada zonasi, ada prestasi akademik, ada prestasi non-akademik, dan ada afirmasi. Jadi 3 ini Bunda, 3 media ini untuk masuk sekolah lanjutkan. Khususnya bila mana ke negeri, baik SMP negeri ataupun ke MTSN, Madrasah Sanawiyah Negeri. Jadi ini gambarannya. Walaupun nanti ke pesantren mana kita siapkan. Misalnya ke pesantren A, syarat masuknya adalah 2 juz hafalan. Maka kita dari bulan September kita running sampai bulan Mei untuk mencapai syarat itu. Itu tujuannya nanti mudah-mudahan bulan September bila mana tidak ada hal-hal yang menghalangi, mudah-mudahan kita bisa audiensi langsung tatap muka tentang program-program kelas 6. Ini Bunda. Kemudian kami ulangi kepada ayah Bunda, untuk periode pertama bulan Juli sampai Agustus kita masih menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh atau LFH, Learning from Home. Karena memang untuk sekolah dasar dan TK akan dibuka kembali pada bulan September 2020 bila mana kabupaten kota dinyatakan zona hijau, bila mana sekolah tersebut memenuhi 9 instrumen protokol dan kesiapan pembukaan tatap muka langsung. Ini prolog Bunda dari saya. Insya Allah nanti akan disampaikan beberapa hal oleh wali kelasnya langsung. Kelas 1 sampai kelas 5 hanya kepala sekolah dan kurikulum. Untuk kelas 6 sudah kami hadirkan wali kelas yang bersangkutan terkait beberapa hal dan program yang kita akan lakukan ke depan. Mudah-mudahan
Alhamdulillah tahun kemarin kita meluluskan angkatan pertama secara virtual. Walaupun harus sedih, mudah-mudahan untuk angkatan yang saat akan datang ini mudah-mudahan sudah usai dan bisa kita hantarkan secara tatap muka. Itu sih harapan kami Bunda. Ini izin sejenak kepada Mr. Brian selaku wali kelas grade 6 kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ayah, bunda, dan anak-anak? Sehat semua? Ya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di kelas 6. Sebelumnya perkenalkan, saya Mr. Brian yang insya Allah pada tahun ajaran ini akan mengampuh sebagai homeroom teacher grade 6. Jadi untuk di kelas 6 ini Bunda ada beberapa tantangan. Yang pertama itu motivasi belajar dan motivasi ibadah siswa itu turun. Hal ini saya ambil karena ada beberapa orang tua yang sudah sharing kepada saya melalui WhatsApp. Lalu yang kedua adalah terbatasnya waktu belajar efektif siswa kelas 6 yang kurang lebih hanya 7 bulan dan itu belum terpotong sama libur atau tanggal merah lainnya ya Bunda ya. Jadi untuk menjawab tantangan yang tadi saya sebutkan itu beberapa yang saya akan tekankan di kelas 6 pada saat masa orientasi dan adaptasi nanti di minggu depan adalah saya ingin melakukan pembinaan, dimulai dari pembinaan agama dan pembinaan karakter. Jadi yang tadinya yang tadinya semangat siswa sudah bagus, sudah baik, tapi semenjak LFA ini jadi semakin turun. Nah itu insya Allah ingin saya naikkan lagi motivasinya dulu. Setelah motivasinya kembali membaik, baru saya siap untuk menjalankan materi. Nah berikutnya adalah program kelas di kelas 6 ini Bunda. Jadi saya mempunyai usul untuk kelas 6 itu mempunyai program 3S, yaitu sedekah sehari 1000. Sedekah sehari 1000 di mana nanti dari uang jajan anak disisihkan sehari Rp1.000, lalu dikumpulkan selama 3 bulan dan dalam 3 bulan itu jumlah yang sudah terkumpul akan kita donasikan ke lembaga yang membutuhkan, baik itu rumah panti atau rumah yatim sesuai kesepakatan anak-anak nanti. Untuk teknisnya nanti akan saya jelaskan saat home visit. Lalu program yang kedua adalah saya ingin meningkatkan daya literasi anak, mulai dari literasi baca dan literasi menulis. Itu karena saya rasa untuk anak zaman sekarang daya baca anak itu mulai rendah ayah bunda gitu. Kalau membaca buku dongeng yang tidak banyak itu halamannya itu udah nyerah duluan, udah males. Jadi ingin saya tingkatkan kembali daya baca anak. Mudah-mudahan dengan meningkatkan daya baca, meningkat pula wawasan siswa-siswa kelas 6 ini Bunda. Demikian program yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, tahun ini dan tahun yang akan datang tidak dilaksanakan UN. UN itu kan hanya 3 pelajaran ya bunda. Ada
Ada matematika, bahasa Indonesia, dan IPA. Tahun kemarin dan tahunnya kakak nanti itu disebutnya ujian sekolah. Kurang lebih ada 8 pelajaran yang akan diujikan. Mungkin bisa dicatat Bunda. Jadi tidak ada UN, tapi ujian sekolah. Yang pertama itu matematika yang akan diujikan nanti sebagai salah satu ujian kelulusan. Kemudian IPA, bahasa Indonesia, SPDP, SPDP ini dalam bentuk prakarya, kemudian agama Islam, kemudian PKN, IPS, bahasa Sunda dan bahasa Inggris. Jadi 8 item pelajaran ini yang kita akan ujikan nanti kurang lebih pada bulan April Mei tahun 2021. Jadi mohon ayah nanti insya Allah mudah-mudahan ini yang masuk nanti dalam SKNR namanya. Ya, rapotnya untuk mendaftarkan MTSN atau mendaftarkan SMP negeri atau mendaftarkan sekolah swasta favorit. 8 item pelajaran itu yang masuk dalam SKNR. Rapotnya yang berlaku untuk mendaftar MTS negeri atau SMP negeri atau sekolah swasta favorit. Seperti itu. Insya Allah Bunda pada bulan September nanti kami walaupun jauh-jauh hari sudah meminta untuk audiensi langsung untuk grade 6 terkait kuesioner. Kami minta 2 opsi sekolah daripada anak-anak masing-masing anak. Misalnya pilihan 1 ke sekolah A, pilihan 2 ke sekolah B. Nanti biar kami cari tahu, kami dan tim yang akan mencari tahu ketika masuk sekolah A, apa aja yang akan dites, apa aja yang akan menjadi syarat. Biar nanti kami tim suksesnya bersama Mr. Brian dan tim inti akan menyiapkan formula persiapan sejak dini dari bulan September sampai bulan April 2021. Kurang lebih demikian ayah bunda. Adapun nanti ada program-program lain itu biasanya eksternal orang tua, apakah ada perpisahan dan lain-lain. Tapi kalau wisuda itu udah include dalam kegiatan siswa. Tapi kayak perpisahan, ini kayak kelas 6 kemarin kan rencananya sudah nyewa villa, cuma memang di cancel karena memang terhambat COVID. Itu nanti internal non kelembagaan. Nanti biar orang tua yang saling berdiskusi. Kami fokus pada nilai, kami fokus kepada standar kelulusan. Intinya bunda, percayalah kami bicara lulus pasti lulus. Karena di US ini tidak ada istilah tidak lulus. Kalau UN kan ada batasan. Ada istilah tidak lulus karena UN. Tapi kalau US ini dan tidak ada US lagi dari jenjang SD sampai SMP sampai SMA, maka dinyatakan lulus semua. Cuma lulusnya seperti apa? Nah, kami tidak ingin hanya sekedar lulus dari Asodria, tapi nilainya tidak memuaskan. Maka kami punya standar sendiri nanti, besar harapan insya Allah akan ada PM walaupun tidak ada UN, yakni pendalaman materi. Ini penting kami lakukan untuk mencapai nilai US yang sesuai harapan kami. Itu bunda, karena memang sekarang persaingan ketat, kayak tahun ini bunda, nilai anak-anak kita cukup tinggi, cuma memang kekurangan SMP negeri di Bekasi ini. Kurang lebih ada 36.000 lulusan SD yang terserap dalam SMP negeri hanya 12.000. Artinya selain donasi harus dilengkapi dengan prestasi yang cukup, nilai yang cukup, nilai yang baik untuk anak-anak kita. Entah itu mau ke negeri, entah itu mau ke swasta, saya rasa bila mana nilainya sudah cukup baik, ini menjadi kebanggaan buat anak itu sendiri maupun untuk anak-anak kita. Jadi bunda, intinya Mr. Brian dalam pekan ini dan secara periodik, bukan hanya pekan ini bunda, karena kelas 6 ini butuh pendampingan secara mental, secara karakter, secara akademik, maka kami lakukan secara periodik ini nanti Mr. Brian home visit. Pekan pertama ini memang diagendakan tanggal 13 Juli sampai tanggal 18.
Nanti insya Allah pada bulan Agustus kita lakukan secara periodik. Misalnya Senin, nomor absen nomor 1 dan nomor 2. Selasa, nomor absen siswa nomor 3 dan nomor 4. Untuk pendampingan belajar langsung. Bukan hanya audiensi, tapi pendampingan belajar langsung di rumah. Karena percayalah Bunda, secanggih apapun alat teknologi, apakah itu Google Meet, apa Google Classroom, ataupun Zoom Meeting, tidak dapat menggantikan posisi guru. Karena di situ ada pendekatan emosional, pendekatan sosial, pendekatan karakteristik, dan sentuhan-sentuhan lainnya yang tidak dapat digantikan oleh Dewan Guru. Jadi mohon izin Bunda, nanti seminggu pertama ini memang untuk mengantarkan buku dan untuk observasi siswa. Tapi untuk pekan ke depan, Agustus, dan bulan-bulan lainnya, kalau selama LFA ini, izinkan kami mengutus Mr. Brian dan guru BK untuk silaturahim ke rumah ayah Bunda. Mohon diterima murni untuk sharing antara guru dengan anaknya. Ya Bunda ya, mohon diterima nanti guru-guru kami. Jadi Bunda, ini untuk gambaran saja. Setelah kami sampaikan tadi, sudah dijelaskan oleh Mr. Brian dan saya, kami pastikan tahun ini tidak ada UN, hanya ada ujian sekolah. Ya, ujian sekolah, dan alhamdulillah bulan Juli, akhir Juli nanti ijazah kelas 6 tahun lalu sudah terbit. SKL-nya sudah kami berikan di bulan Mei, dan alhamdulillah sudah kami wisuda kemarin, dan insya Allah ijazahnya akan terbit pada akhir Juli 2020. Kakak Inyo sehat? Anak-anak pada ngapain Bunda? Mister, dapat salam dari anak-anak grade kelas 6. Coba Mister, kameranya diputar dulu. Biar semangat dong. Bunda Dona, Bunda Firno, Bunda Safa, Bunda Kianu. Anak-anaknya mana Bunda? Saya kangen sama anak-anaknya. Anak-anak mana anak-anak Bunda? Halo, ini siapa? Takia ya, Takia. Haikal gondrong, Haikal kok gondrong nak? Safa mana Safa? Dafa. Bunda itu guru-gurunya Bunda. Bunda jangan khawatir. Nanti selama LFH, Safa sehat nak? Bunda, walaupun LFH, guru-gurunya tetap WFO, work from office. Guru-gurunya tetap ada di sekolah. Kenapa ada di sekolah? Kami ingin ngajar seperti sedia kala. Misalnya kelas 6, nanti Zoom meetingnya itu di kelas 6. Backgroundnya background kelas. Seperti itu. Jadi nanti guru-gurunya tetap ada di sekolah. Apabila ada hal-hal yang perlu disikapi, perlu datang ke rumah, insya Allah kita akan segera untuk silaturahim ke rumah ayah bunda semua. Alhamdulillah untuk kelas 6 ini sudah datang bunda keluarga baru, yakni Ananda Farida Niki, salam kenal. Halo, bertambah temannya ya Naya. Halo Kakak Kianu, sehat Kak Kianu? Sholat 5 waktu enggak Kianu? Sholat ya. Mister bukan nanya apa-apa, Mister mau nanya sholat. Ya, walaupun di rumah tetap sholat 5 waktu, jadi anak yang baik ya Naya. Selamat datang, selamat bergabung Bunda Niki di keluarga besar Asodia Islamic School. Jangan sungkan bertanya kepada kami ataupun bersama orang tua. Bunda, ini prolog dari saya, mungkin untuk mekanisme LFH atau IL. Nah, ini kalau US, kalau ujian tulis langsung disebutnya US Bunda, ujian sekolah. Tapi kalau ujian sekolah divirtualkan, kalau kami sebutnya namanya e-learning evaluation. Intinya adalah UAS. Nanti akan disampaikan oleh Ibu Pinka Andita. Kepada beliau kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar ayah dan bunda sekalian di rumah beserta anak-anakku yang sudah lama kita tidak berjumpa ya nak.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, melindungi kita untuk senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pemaparan terkait kurikulum yang akan kita jalankan bersama selama Learn from Home program ini atau pembelajaran di rumah. Yang pertama terkait metode pembelajaran ya. Mungkin bunda-bunda yang tadi sudah ikut di kelas adiknya saya sedikit ulangi untuk lebih tegasnya. Untuk pembelajaran, tolong slide-nya. Iya. Baik. Mohon menunggu sebentar. Nah, kurang lebih sama seperti yang telah kita jalankan di bulan-bulan sebelumnya menjelang dari mulai bulan Maret sampai bulan Juni kemarin. Kita masih menggunakan beberapa platform, tapi platform utamanya tetap kita menggunakan Google Classroom yang ditunjang dengan Zoom Meetings dan apabila dibutuhkan kita bisa gunakan juga Google Meet. Dan terkait proses KBM, untuk proses KBM ini seperti biasa dimulai pukul 7 pagi dengan absensi kepada wali kelas masing-masing dengan sesuai dengan jadwal mata pelajaran dan batas maksimal pembelajaran setiap harinya pukul 11.30 seperti itu. Dan yang terbaru Ayah Bunda, untuk menunjang pembelajaran dan memudahkan untuk monitoring topik pembelajaran, di sini dari kurikulum Asodria merumuskan namanya weekly topic. Weekly topic ini sendiri adalah agenda pembelajaran mingguan. Jadi dari situ Ayah dan Bunda bisa melihat topik-topik yang akan dibahas di selama LFA ini. Nanti akan di-share melalui email sekolah. Jadi nanti Ayah Bunda bisa memonitor selama bulan Juli dan Agustus ini setiap pekannya siswa akan membahas bab apa untuk setiap mata pelajaran. Dan untuk PH pun sudah terjadwal di situ. Jadi tidak usah lagi bertanya kepada guru studi yang bersangkutan atau walas kapan akan ujian karena untuk PH itu sendiri sudah akan tercantum pada weekly topic itu. Untuk weekly topic akan dikirimkan melalui email sekolah ke email parents-nya masing-masing. Selanjutnya itu terkait metode penilaian. Untuk metode penilaian kurang lebih sama dengan seperti kita masuk normal. Ada penilaian dari tugas, dari penilaian harian atau PH, lalu ada PTS di tengah-tengah semester, dan ada PAS di akhir semester. Untuk PH, karena kita masa LFH, jadi bentuknya tidak harus selalu soal di Google Classroom, tapi bisa berupa praktek, berupa proyek, atau membuat karya, dan bisa juga secara lisan, yaitu berupa hafalan. Begitupun juga nanti dengan PTS dan PAS. Walaupun nanti dalam PAS dan PTS-nya itu mayoritas sebagian besar berupa soal di Google Classroom, namun nanti untuk mata pelajaran tertentu seperti PJOK dan SBDP itu akan dilaksanakan berupa proyek seperti itu. Lanjutnya ini ada LFH Progress Report. Fungsi dari LFH Progress Report ini adalah untuk memudahkan guru, orang tua, dan juga siswa untuk memonitor pengumpulan tugas dari siswa selama menjalankan program LFH. Mungkin sudah pernah ya dikirimkan ketika tahun ajaran yang lalu, biasanya itu kalau tahun kemarin waktu kelas 5 ketika menjelang bagi rapot, tapi untuk sekarang, untuk tahun ajaran ini akan di-share sebelum PTS, sebelum PTS atau sebelum PAS. Di-share agar siswa dan orang tua bisa melihat tugas mana yang belum dikerjakan. Bentuknya seperti grafik, nanti ada keterangannya, kapan batas pengumpulannya, berapa tugas yang diberikan oleh masing-masing mapel, dan mana yang sudah selesai, dan mana yang belum.
Dan untuk itu nanti juga akan ada update-nya, jadi siswa diberi waktu untuk mengerjakan. Gunanya apa? Kenapa harus diupdate? Kenapa harus dibuat LFH report? Agar di sini kami para guru bisa memaksimalkan nilai siswa. Nilai karena dari mana kami memperoleh nilai apabila tugasnya itu tidak lengkap seperti itu. Lanjut, Sir. Dan poin yang terakhir yaitu mengenai program literasi. Untuk program literasi di AIS yang kita gunakan ada 3, yaitu literasi baca tulis, literasi numerasi, dan literasi sains. Untuk grade 6, karena merupakan grade paling tinggi ya di tingkat SD, untuk literasi baca tulisnya bisa digunakan mekanisme sebagai berikut. Jadi dituliskan nama buku yang sedang dibaca, bukunya ini buku non-teks. Ya, non-teks di sini maksudnya adalah bukan buku mata pelajaran. Jadi bisa membaca buku cerita, mungkin kalau sudah grade 6 bacanya novel, atau mungkin baca artikel, baca koran, majalah, atau sumber-sumber lainnya yang memuat informasi. Dan itu nanti bukunya bisa disetorkan judulnya beserta nanti dokumentasi siswa ketika membaca bukunya kepada wali kelas. Tidak hanya itu saja, juga harus dituliskan resensinya atau ditulis sinopsis dari buku itu, hasil yang dibaca, informasi yang dibaca oleh siswa dari buku tersebut. Itu untuk grade 6. Jadi yang pertama dilaporkan, di report apa judul bukunya, yang kedua didokumentasikan berupa foto dan dikirim ke homeroom teachers, dan yang terakhir dibuatkan resensinya. Dan nanti insya Allah akan ada reward terkait siswa yang mungkin banyak membaca buku dari sekolah sebagai bentuk penghargaan. Dan untuk yang program literasi yang kedua dan yang ketiga terkait literasi numerasi, literasi sains, seperti yang kita ketahui dari namanya, literasi numerasi ini berkaitan dengan bagaimana angka, bilangan, dan juga simbol-simbol dalam pelajaran matematika. Sedangkan untuk literasi sains, bagaimana siswa mengamati fenomena-fenomena alam yang terjadi di sekitarnya. Seperti itu, dan nanti untuk lebih jelasnya ini nanti akan dikaitkan dengan pembelajaran yang diampu oleh siswa. Nanti akan diberikan treatment dari homeroom teachers-nya. Dan untuk IL itu sendiri kurang lebih teknisnya hampir sama seperti ketika ujian PAS, hanya saja untuk sejumlah soalnya ditentukan berdasarkan dari pemerintah dan ada soal esainya juga seperti itu. Paling mungkin ke depannya kita sih berdoanya Desember sudah bisa masuk supaya anak-anak bisa TO ya, karena kan ada TO gitu, ada pendalaman materi juga. Kurang lebih sih sama seperti kita lagi PAS, lagi PTS, tapi yang tertulis, dan bedanya ada soal esai. Kalau kemarin PTS dan PAS tidak ada soal esai, sedangkan untuk ini nanti IL ada soal esainya dan mata pelajarannya juga mata pelajaran tertentu saja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon kerjasamanya kepada ayah bunda, dan tetap semangat kepada anak-anakku semua di rumah. Miss dan Mister di sini juga walaupun dengan perasaan rindu sudah lama tidak bertemu, tapi kami tetap mengajar di sekolah walaupun dengan bangku-bangku kosong, tapi kami yakin di rumah kalian juga belajar bersama kami walaupun secara virtual. Mohon kerjasamanya ke depannya. Semoga program LFA ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita walaupun tidak bertatap muka langsung. Mungkin sekian Mr. Rehan yang dapat saya sampaikan dari kurikulum. Ada lagi? Silahkan saya kembalikan kepada Mr. Rehan atau Mr. Brian. Yes, kepada Mr. Brian selaku homeroom teachers dari grade 6. Silakan Mr. Brian. Terima kasih Miss Vinka. Ya, ayah bunda sebagai penutup, besar harapan saya
dan guru-guru di kelas 6. Semoga kita dapat menjalin komunikasi yang baik serta dapat bekerja sama dengan baik. Mudah-mudahan anak-anak kita semua, khususnya di kelas 6, dapat meningkatkan lagi performnya dan dapat lulus dengan nilai yang memuaskan. Amin amin ya robbal alamin. Sekian dari kami, Bunda, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.